Tunjuk tangan ya. Diva Syakila Kusitati. Panggilan apa? Diva. Oke. Alia Zainal Zakira. Panggilannya Alia. Diva Alia. Amin Bujisa. Panggilannya Budi. Sonia. Siti Salamat. Panggilannya Siti. Jadi Muhammad Fatin Fadila. Sudah masuk. Kenapa sudah masuk? Absen ya. Aurelia Azara. Panggilannya Zahra. Andika Saputra. Ada? Oh, kamu siapa namanya? Muhammad siapa? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, komputer itu, sistem komputer itu ada berapa ya komponennya? Kalau kalian dari belajar dulu ya. Ada apa aja? Dua apa aja? Ras dan lunak. Ras dan lunak. Oke. Ada lagi punya pendapat lain? Ada? Ada? Ras dan PowerPoint atau Photoshop. Nah, itu namanya disebut perangkat lunak. Oke. Coba kalau kalian di handphone, kan punya handphone kan ya? Nah, kalau di handphone perangkat kerasnya apa? Kalau tadi contoh kan perangkat konektor, SIM card, apa? Backcase. Oke, terus apa lagi? Backcase itu apa namanya? Oke? Nah, terus apa? Kamera ya. Tombol volume boleh. Apalagi? For on ya, buat power ya. Nah, sekarang perangkat lunaknya apa? Ayo. Aplikasi, Play Store. Terus apa lagi yang kamu pakai? WhatsApp, Instagram, terus Facebook, TikTok. Siapa di sini yang apa namanya? TikToknya bagus? Apa tuh? Oke. Nah, tadi kan kamu kan sudah nih ngomongin komputer, ada perangkat keras, perangkat lunak. Nah, kalau perangkat keras disebut hardware. Paling ya perangkat keras yang keras ya bisa dipegang, dirasa namanya perangkat keras. Ini bisa kamu lihat, bisa kamu pegang. Itu namanya hardware. Kalau perangkat lunak software ya, soft lunak ya, jelas? Oke, tadi kan dibilang siapa namanya lupa? Rehan. Oke, Rehan tadi bilang sistem komputer ada dua. Sistem komputer sebenarnya ada. Nanti ya, kita akan masuk pengenalan komputer, pengenalan sistem komputer. Nah, di hari ini kita akan masuk namanya materi tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini kamu dapat memahami tentang pembagian dalam sistem komputer dalam perangkat TIK. Perangkat TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, nanti kamu pelajari, tapi kamu udah jawab. Ini udah ngerti kamu. Cuma ada yang kurang satu lagi. Nomor 2, siswa dapat memahami tentang perangkat keras dan perangkat lunak suatu perangkat IT seperti handphone. Nah, tadi yang saya tanya tadi, kamu sudah sedikit paham ya, mana perangkat keras itu handphone, mana
siswa mampu menganalisa secara pribadi atau kelompok tentang kemampuan dari perangkat keras dan perangkat lunak dari handphone yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Oke. Kalian punya handphone semua? Punya handphone semua. Siapin handphonenya? Ada paketannya? Nggak ada. Pakai kata paketan lupa sama temennya. Oke. Saya mau kasih kuis dulu nih. Ada soalnya dari Fakultas Sekular, ada Reza, sudah masuk? Kamu jadi? Oh, mesti siap. Yang nggak ada pakai data join aja makanya dua nggak apa-apa bertiga biar sama-sama ini kan. Ada 8. Siapa lagi yang bingung belum? Sudah? Oke. Ya, Pak. Saya tungguin kok. Ada yang belum? Sudah? Ada yang belum? Ada 13, ada Diva, saudaranya Reza, Andi, Muhammad Salama. 12 ya? Jessica, Pia, Dila, Alia, Aurelia, Nana, Indi. Ada yang gagal? Ada. Udah bisa kita mulai? Oke, ready. Soalnya cuma sedikit kok.
Sudah semua? Berapa? Oke, sudah ya. Nah, kita lihat nih, ternyata dari soal yang kamu kerjain tadi, kamu semua itu akurasi jawabannya bisa sampai 71% benar. Tapi masih ada 29% salah, berarti kamu sebenarnya sudah sedikit lebih mengerti. Paham ya? Nah, tapi dari 72% ini yang peringkat 1 sampai 5, nah, mau semuanya ditunjukin. Sudah siapa sudah nih? Siapa sih? Siapa pakai nama sudah? Amin, Pak. Sudah siapa? Gua dia lupa ceritakan. Oh, sudah siapa sudah? Pokoknya ya. Gak apa-apa. Muhammad Rehan. Ya, dan Puji. Salama. Bila. Waktu. Bila. Kecil. Nesa. Sonya. Alia. Iya. Nanti Muhammad, ya. Muhammad. Iya. Erika. Aurelia. Ya, dari game tersebut kamu bisa lihat bahwa ada perangkat-perangkat yang digunakan. Nah, balik lagi kita ke materi. Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan. Proses menyimpan itu simpan ke storage, menampilkan output, ada namanya input juga. Nah, komponen sistem komputer yang tadi saya tanya sebenarnya ada tiga. Rehan bilangnya cuma dua, nggak apa-apa. Ya, ada perangkat keras disebut apa tadi? Hardware. Perangkat lunak disebut software. Ini disebut brainware. Brainware itu artinya orang yang memakai otak brain ya. Artinya si pengguna atau user. Kalian yang disebut brainware. Ada komputer, ada laptop, nggak ada orang yang pakai, percuma kan? Punya handphone bagus, iPhone 17 tapi gak ada yang pakai, percuma kan? Nah, makanya ada satu kesatuan namanya sistem komputer. Ada alatnya, ada programnya, ada yang pakai. Paham ya? Oke, perangkat keras itu bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Ini contohnya. Perangkat lunak, program, aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugas. Brainware, orang yang menggunakan dan
mengoperasikan komputer. Paham? Ada yang belum paham? Jadi kayak handphone kamu mah. Handphone ini kamu bisa lihat, ini namanya hardware-nya. Di dalamnya ada aplikasi, ya. Di dalamnya ada aplikasi, ada WhatsApp, TikTok, Instagram, sebagainya, Facebook. Itu namanya perangkat lunak. Kamu yang pakai handphone disebut brainwave. Paham ya? Oke. Nah, ini kalau di komputer atau laptop sebenarnya sama aja di handphone. Ada perangkat keras namanya yang pertama CPU, Central Processing Unit, otaknya. Jadi dia pusatnya nih. Prosesor itu pusatnya. Jadi kalau kalian mau beli laptop, mau beli handphone, lihat prosesornya, chipsetnya. Kalau dia prosesornya, kalau laptop itu misalkan Core i7, Core i9, nah itu udah pasti mahal karena otaknya canggih. Kalau masih Celeron, nah itu masih murah-murah. Ibaratkan kayak motor. Kalau misalkan yang laptop Celeron tuh motornya kayak motor Evo. Kalau motor Evo enggak? Ya, motor Evo, motor Honda yang paling murah itu motor Evo. Itu kayak laptop Celeron. Tapi kalau kalian punya laptop yang atau komputer yang Core i5, Core i7 itu kayak motor-motor yang cepat ya. Nah, di situ yang kedua ada RAM, Random Access Memory. Memori sementara digunakan untuk jalannya aplikasi. Nah, nih di handphone kalian nih, tahu nggak handphone kalian RAM-nya berapa? Berapa RAM-nya? 8, 6, 8, 8 kamu? Masuk 2. Iya. Hard drive atau storage, tempat penyimpanan data jangka panjang. Ya, ini kalau di laptop harddisknya ada berapa giga? Apa ada 500 giga, apa 1 tera? Nah, kalau di handphone ada 2 jenis. Satu memori MMC, ya, SD card, memory card. Itu yang kamu beli, kamu colokin bareng di dalam memory card. Satu lagi yang di dalam handphonenya ada namanya ROM. Nah, itu ada 64 giga, 128 giga, 256 giga. Nah, sekarang saya mau nanya, ROM kalian penyimpanannya ada berapa giga? 128? Nggak tahu? Coba cek. Berapa? 15? Serius? Yang handphone bukan micro SD ya, yang handphone. Coba setting. Itu. Setting kalau tentang ponsel.
Oke, sudah lihat ya. Nah, kalau berikutnya udah. Udah, Pak. Nah, kita lihat lagi. Yang inputnya ada input output, ada monitor, keyboard, mouse. Kalau di handphone, inputnya pakai apa? Maksudnya input itu perangkat yang buat masukin data. Kira-kira apa? Kamu input data pakai apa? Kamera. Kamera, kenapa kamera? Itu data apa deh kamera? Gambar. Kamu foto, jebret. Gambar yang ada di sini masuk ke dalam handphone. Terus kamu modifikasi, kamu edit. Pada saat kamu edit itu ini bekerja nih, gue ini. Kalau handphone canggih bisa cepat editnya. Apalagi kamu bikin video, ya kan? Tugas pakai CapCut, ya, kamu edit. Nah, itu namanya input. Inputnya pakai kamera, diproses di sini. Sesudah diproses, disimpan, ya kan? Disimpan ke storage. Makanya saya nanya tadi, ada berapa penyimpanan kamu di handphone? Paham ya? Nah, terus apalagi yang inputnya selain kamera? Coba diingat-ingat di handphone apa aja sih input? Selain kamera, keyboard, ya keyboard boleh buat ngetik di WhatsApp, ya kan? Apalagi mikrofon. Ya kamu ngomong telepon, ya kan? Harus ada mic. Cuma micnya nggak kelihatan di dalam handphone. Ya, charger. Charger itu lebih input ke baterai, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Hah? Headset. Headset itu bukan. Headset itu ada mic-nya ya? Ya bisa sih, bisa. Headset, apalagi radio. Hah? Gmail enggak? Gmail itu perangkat lunak. Kan dia bisa kamu pegang. Ada lagi? Nggak ada. Perangkat outputnya, keluarannya, bentuknya, dia ada apa aja? Tadi kalau gambar keluarnya di LCD. Oke, kamu lihat, kamu foto, kamu lihat gambarnya di LCD. Oke, paham ya? Ada video kamu nonton di LCD. Terus tadi kalau mikrofon masuk keluarnya di audio keluar pakai speaker, speaker. Tadi headset bisa juga ya, pakai perangkat tambahan headset. Kamu ngomong, kamu dengar. Oke, nah itu sekilas. Nah, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu yang bisa kamu lihat tapi tidak bisa kamu pegang. Contohnya tadi aplikasi Play Store. Bisa kamu lihat logonya di situ ada, aplikasinya apa aja, tapi bisa kamu pegang nggak lulus Play Store-nya. Operating system operasi. Jadi gini, ya, coba perhatikan dulu. Ada bedanya antara sistem operasi sama aplikasi. Kalau sistem operasi itu program utama. Jadi kalau nggak ada si Android itu, handphone kamu nggak bisa digunakan. Karena dia istilahnya apa yang dibilangnya, kayak rumahnya. Ya, kalau handphone kamu ngehang ya, black screen, pernah dengar ya, tiba-tiba nggak bisa digunakan, itu karena sistem operasinya rusak, rumahnya rusak. Beda sama aplikasi. Kalau aplikasi itu program di dalam rumahnya itu, ada rumah, di dalamnya kayak ada kamar mandi, kayak ada dapur, kayak ada kamar utama, tempat bermain,
Ya, contohnya dalam sistem operasi tadi HyperOS kalau Xiaomi ya. Di dalamnya ada apa? Di Play Store kamu lihat kan? Aplikasinya apa? Buat chat, WhatsApp, medsos, Instagram, TikTok, Facebook. Terus buat kamera, aplikasi kamera, buat edit video. Itu termasuk bagian aplikasi di dalam sistem operasi. Tapi yang paling utamanya adalah ini, sistem operasi. Di dalam sistem operasi ini masuklah aplikasi-aplikasi ini. Jadi di handphone, di laptop itu biasanya ada satu sistem operasi karena dia utamanya, rumahnya. Ya, kalau aplikasi itu kecil-kecilnya di dalamnya. Paham ya? Oke. Jadi tadi secara singkat ada input, proses, output. Jadi input tadi ke kamera jebret, masuk ke handphone, diproses sama CPU sama RAM. Kamu edit-edit biar gambarnya lucu, bagus, kasih emot-emot apa ya kan? Di output dikeluarin ke gambar, kamu send ya ke WhatsApp teman kamu, WhatsApp grup. Terus hasil gambar tersebut kamu simpan ke handphone, siapa tahu kamu bisa pakai lagi. Jelas ya? Jadi dari input kamu kayak ngomong, record juga bisa diproses, recordnya diubah pakai AI jadi suaranya si Munji misalkan ya, suaranya Munji dirubah ke siapa? Neza ya. Ya, dirubah kan bisa pakai AI ya, dirubah ke Neza, diproses di output, dikirimlah ke Rehan misalkan, dikerjain ya kan, pura-pura disuruh Neza beli apa misalnya gitu, padahal buat sembunyi. Tolong dong nanti beli bakwan buat si Munji ya. Nah, pakai suaranya Munji aslinya, tapi dirubah ke suaranya Neza. Dikirimlah ke Rehan, dipikirnya Rehan Neza yang dulu, contohnya sebenarnya si Munji yang dulu. Paham ya? Jadi itu semua di input, mikrofon, diproses, diedit, outputnya dikeluarin, dikirim, bisa juga disimpan. Paham? Oke. Fungsi sistem komputer mengolah data, komunikasi, menyimpan data. Nah, ini tadi sudah kita lihat. Perangkat TIK atau perangkat komputer ada PC itu yang di lab, laptop yang ada di saya depan, handphone yang kamu punya. Ya, contoh ya. Nah, input balik pada handphone, ada keyboard, touchscreen, kamera, mikrofon, prosesnya ada chipset atau prosesor RAM, outputnya ada LCD, handphone, speaker, penyimpanan ada storage sama memory card. Ini udah kita bahas dari tadi. Input, keyboard kamu buat ngetik, ya, kamera, mikrofon buat kamu ngomong, prosesnya ada chipset, ada RAM, di dalam handphone ada LCD, speaker, ada memory card. Nah, ini ada spesifikasi handphone. Prosesornya kelihatan nggak? Prosesor handphone Helio G99. Layarnya pakai Infinity 6,7 inch AB plus. Refresh rate-nya 90 Hz. Maksudnya apa sih refresh rate? Tahu nggak? Tahu nggak? Bukan, rasio layar itu bukan di sini. Refresh rate itu kecepatan gambar per detik. Jadi kalau kamu monitor nih, kalau kamu ke lab ya, kamu pantengin layarnya komputer itu pakai kamera kamu, nanti kayak ada yang gerak-gerak gitu, padahal kamu diem aja.
nggak diapa-apain ke monitor, tapi ada yang gerak-gerak. Nah itu perpindahan gerakan itu, gambar itu semakin dia tinggi semakin bagus ke mata, udah gampang capek. Makanya pada dasarnya dia 60 Hz. Tapi handphone sekarang kan bisa sampai 144. Semakin tinggi Hz-nya semakin bagus buat mata. Jadi ada kesehatannya di sini kamu perhatikan. Jadi kalau kamu beli handphone jangan asal lihat dulu berapa Hz refresh rate-nya. Karena kamu kan sering pakai handphone ya. Nah kalau kamu lagi main atau nonton, kalau dia refresh rate-nya tinggi, makin bagus buat mata. Jadi mata kamu nggak cepat lelah. Nah, terus kamera di sini ada 50 MP, 2 MP, depan 8 MP. Memorinya ada banyak nih, 4, 825. Baterainya 5000 mAh, ya, 5000 mAh. Ada chargernya 25 watt. Sistem operasinya Android One UI 7.0. Security-nya ada Samsung, motor Bluetooth, skor, tekanan IP54, warnanya ini secara singkat handphone. Nanti saya akan kasih tugas ke kamu. Nah, pertanyaan dan spesifikasi handphone tersebut mana kan disebut perangkat lunak dari handphone, yang mana yuk? Yang mana ya? Perangkat lunak. Memori ini mana ini? Iya. Ini bukan. Softwarenya yang mana? Kamera, hardware, dipegang. Memori bisa dipegang nggak? Memori kamu keamanan. Ya, keamanan sama sistem operasi. Ya kan balik lagi. Ya. Sini. Ini. Terus yang kedua, yang disebut storage yang mana? Penyimpanan ini ya. Ya, penyimpanan. Menurut kamu handphone tersebut cocok untuk pekerjaan apa? Kalau kamu dikasih handphone itu bisa dipakai buat apa? Nah, konten, jualan online, online shop. Ada lagi? Hah? Hah? Orang pekerjaan tanya. Ya, apa lagi? Gojek 5.000 mAh cukup? Cukup ya. Nah, kita cek reviewnya. Kamu dengerin. Banyak yang nanya HP ini, pada antusias. HP Samsung paling murah, mulai dari 1,3 jutaan, tapi speknya terasa sangat banyak. Chipset Helio G99 yang banyak dipakai di HP 2 jutaan. Storage-nya juga tipe bagus punya UFS. Ini nggak umum dipakai di HP sejutaan. Refresh rate 90 Hz, tahan hujan, update OS sampai 6 tahun. Ada bonus charger lagi. Kemarin saya ada bikin video soal HP murah Xiaomi Redmi 15C, tapi malah banyak yang dingin pakai Galaxy A07. Segitu dakahnya HP, bisa berbalik mendingin Xiaomi. Let's go kita bahas. Mulai dari desain dulu. HP 1,3 jutaan, Samsung A07. Kelihatan mulai sih. Untuk kamera yang bentuk kapsul yang isinya kamera utama 50 megapiksel plus kamera hore-hore 2 megapiksel. Untuk warna ada 3 varian, ada LED violet, black, sama yang soalnya buat A07 yang 1,3 jutaan. RAM-nya super lepas di 4 GB. Nggak tahu ya standar 3 sampai 4 atau 5 sampai 6 tahun lagi bakal kayak gimana. Apakah update OS-nya bikin sistem malah rumit, bakal berat, malah makin lemot, atau malah nemu cara biar sistemnya makin enteng, makin mulus
fokus lagi dengan rangkaian 2, 3, ke depan, ke bawah, goyang-goyang tangannya, kakinya, pegang pundak temannya, bangun. Terus silakan duduk lagi, minum dulu. Nah, sekarang sambil kamu minum, nggak apa-apa. Kamu di sini ngerti gak yang dijelasin si gadget ini tuh? Ngerti gak? Di situ ada kuesioner, ceritanya kamu lagi disuruh mau beli handphone baru. Nah, tuh disuruh mau beli handphone baru. Kamu baca, ya. Yang pertama ada checklist, mana yang pentingnya untuk apa. Tapi jangan lupa tulis nama kamu ya, Mas ya. Ada yang bingung? Kalau bingung tanya ya. Ya. Boleh, kamu pilih mana yang bagus. Kalau perlu semuanya silakan. Yes, centang yang perlu kan yes. Yes. Online buat hiburan. Terus yang keduanya, yang kedua prioritasnya. Baterai awet, terus kamera bagus, kamera, terus baterai, penyimpanan besar, budgetnya 1,5 sampai 2,5, pilihnya Pixel 10 Pro, alasannya Karena sesuai dengan kriteria. Oke, itu ya silakan. Yang beli iPhone kamu pilih iPhone. Padahal budget kamu cuma 1,5 atau 2 juta. Jelas ya. Terus yang kedua, misalkan kamu buat belajar online atau belajar, cari yang sesuai dengan pilihan kamu. Layarnya besar, misalkan ya. Terus refresh rate-nya harus tinggi biar kesehatan mata kamu terjaga. Terus yang ketiga, kalau kamu buat papa mama kamu putusan kerja, kamu bisa ngarahin yang bagus.